Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Nama saya Farida. Saya Iksan. Saya Muhammad Arsaki Porahmadi. Nama saya Tiara Ponseka. Nah, sekarang kelompok kami akan membahas mengenai apa itu soft skills dan social skills. Kemudian saya juga akan sedikit membahas mengenai keterkaitan antara interpersonal skills dan social skills. Langsung aja, mari kita simak. Soft skill adalah keterampilan yang tidak terkait dengan keahlian teknis atau spesifik suatu pekerjaan. Tetapi soft skill sendiri penting untuk digunakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini termasuk keterampilan seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, problem solving, dan kemampuan untuk beradaptasi. Soft skill juga penting dalam upaya membentuk hubungan yang baik di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani selama ini. Nah, setelah kita mengetahui apa itu soft skill, mari kita bahas mengenai keterkaitan antara interpersonal skill dan social skill. Yang pertama, interpersonal skill adalah seperangkat keterampilan untuk sukses berinteraksi antar pribadi. Sedangkan untuk social skill adalah seperangkat keterampilan untuk kita dapat sukses berinteraksi atau berkolaborasi antar orang lain. Jadi beda ya, kalau interpersonal skill itu antar pribadi, sedangkan kalau social skill itu antar orang lain. Dan cakupannya lebih luas. Nah, lalu contoh dari interpersonal skill sendiri itu apa sih? Yang pertama, contoh dari interpersonal skill adalah rasa percaya diri. Kemudian yang kedua ada adaptasi, kemudian yang ketiga ada keberanian, lalu ada kemampuan untuk mendengarkan, ada rasa empati, bahasa tubuh, dan tata krama. Dan masih banyak lain sebagainya. Kemudian untuk social skill, contohnya kita ada kerja tim, presentasi, public speaking, kepemimpinan, memimpin rapat, mediasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau interpersonal skill cakupannya lebih sempit dan melibatkan diri sendiri, sedangkan kalau social skill cakupannya lebih luas dan melibatkan orang lain. Selanjutnya, tahukah kamu kalau interpersonal skill dan social skill merupakan refleksi dari kualitas kepribadian seseorang? Interpersonal skill dan social skill juga bukan merupakan pengetahuan, tapi tentang sikap dan perilaku saat bersama orang-orang lain. Faktanya, suksesnya seorang individu di dunia kerja sangat dipengaruhi oleh kualitas dari interpersonal skill dan social skill yang mereka miliki selama ini. Dan untuk fakta yang terakhir, kamu harus tahu bahwa 75% karir tergelincir karena alasan yang berkaitan dengan kompetensi emosional, termasuk ketidakmampuan untuk menangani masalah interpersonal, lalu kepemimpinan yang tidak memuaskan selama masa-masa sulit, atau selama masa terjadinya konflik, atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan atau memperoleh kepercayaan dari orang lain. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya ada pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan diletakkan di atas nampan. Cukup sekian saya sampaikan, akan dilanjutkan teman saya Ihsan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan percaya diri. Nah, sebelum membahas beberapa tips untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita perlu mengetahui arti dari percaya diri tersebut. Nah, percaya diri merupakan kualitas yang mempromosikan dan memperkuat keyakinan kita pada kemampuan diri sendiri. Nah, dengan rasa percaya diri akan muncul keyakinan pada kompetensi dengan mempercayai penilaian, keputusan, dan keterampilan yang ada dalam diri. Nah, tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan memotivasi kita dalam menyelesaikan tugas yang menantang serta mengatasi masalah yang kompleks. Individu yang memiliki self-confidence mungkin dapat merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya,
Selain itu, individu juga akan mampu menilai situasi secara objektif untuk memberikan kontribusi solusi terhadap masalah-masalah yang akan dihadapinya. Nah, manfaat memiliki kepercayaan diri adalah membantu berbagai tugas pekerjaan. Di sisi lain, dengan percaya diri akan membantu berbagai tugas pekerjaan yang akan kita lakukan sehari-hari. Kemudian bisa membuat kita lebih yakin dalam beberapa sesi, termasuk sesi interview mungkin. Nah, selain itu, dengan kepercayaan diri, kita dapat mengembangkan ide dan mengekspresikan diri. Nah, rasa percaya diri dapat membantu untuk berbagai ide yang dimiliki dan mengekspresikan diri dengan bebas. Hal ini berkaitan dengan kualitas diri yang dapat memfasilitasi kreativitas dan inovasi dalam konteks profesional atau di dalam bekerja. Saat kepercayaan diri meningkat, kita bisa lebih mudah untuk terbuka dalam mengambil risiko yang diperhitungkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai kebiasaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ketika kita ingin meningkatkan kepercayaan diri, kita dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya baik agar kita tidak over self-confidence. Adapun beberapa kebiasaan itu saya jabarkan. Yang pertama, kita harus bisa fokus pada kekuatan diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat mempresentasikan pemikiran dan pendapat yang ada di dalam diri dengan lebih percaya pada nilai, skill, hingga keyakinan terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya, kita harus memiliki growth mindset. Nah, growth mindset juga merupakan salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Growth mindset berarti kita harus selalu memiliki keinginan untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih positif, khususnya ketika kita melakukan berbagai tugas di dalam pekerjaan. Kemudian kita harus bisa menerima dan mengakui kesalahan, walaupun sulit, tetapi dengan begitu hal ini mempengaruhi cara kita untuk menerapkan keterampilan maupun skill lainnya dalam masa percobaan di masa yang akan datang. Dengan mengakui kesalahan juga dapat membuat orang lain lebih respect terhadap diri kita. Kemudian, kita harus selalu membagikan hal yang baik yang kita punya. Meningkatkan kepercayaan diri juga dapat dilakukan dengan membagikan hal yang baik pada orang banyak. Misalnya, kamu bisa memberikan berbagai tips dalam mencapai kesuksesan maupun membagikan sebuah ide. Kemudian kita juga bisa mengesampingkan pikiran-pikiran negatif. Alih-alih menduga hal yang tidak baik, kita perlu selalu berpikir positif dan mengesampingkan pikiran negatif mengenai pendapat orang lain tentang diri kita. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri dengan lebih positif dan fokus pada kekuatan diri sendiri. Menghindari menilai orang lain buruk. Di sisi lain, kita juga perlu menghindari penilaian orang ataupun kita menilai orang lain itu buruk, karena ini akan berakibat atau berdampak fatal terhadap diri kita, akan menyebabkan sebuah over self confidence. Oleh karenanya, cobalah kita berpikir positif, termasuk ketika orang lain berpendapat maupun melakukan suatu hal yang mungkin kamu juga bisa melakukan. Kemudian kita harus berani untuk berkata tidak. Berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang mengganjal adalah salah satu kebiasaan yang baik. Dengan berani untuk mengatakan tidak dalam hal tersebut, maka secara tidak langsung hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi itu adalah beberapa kebiasaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan pentingnya meningkatkan kepercayaan diri dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Ya, tapi perlu diingat bahwa sesuatu hal yang berlebihan juga tidak baik. Maka kalian perlu memperhatikan batasan-batasan untuk bisa percaya diri. Demikian pemaparan saya mengenai kepercayaan diri. Mari kita simak penjelasan selanjutnya oleh rekan kelompok kami yang lain. Terima kasih. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya di sini akan membahas tentang keterbukaan diri, seperti
yang kita ketahui pada model Johari window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang kita gunakan untuk membantu orang memahami hubungan antara dirinya dan orang lain. Dari keempat area dalam jendela Johari ini saling berkaitan. Jika area yang satu menyempit, pasti yang lain akan melebar, dan begitu pun sebaliknya. Jika ada yang melebar, pasti ada sisi area jendela yang menyempit. Kemudian seseorang harus mengecilkan blind area dalam dirinya. Jangan sampai kita terlalu banyak buta terhadap kelemahan atau potensi di dalam diri kita. Nah, ada salah satu cara yang istilahnya ketika itu menjadi kelemahan diri kita dapat memperbaikinya. Terus kemudian jika itu adalah sebuah potensi dari diri kita dapat meningkatkannya lebih baik lagi. Nah, caranya mungkin dengan mendengarkan pendapat orang lain tentang diri kita. Kemudian seseorang harus pandai menempatkan diri ketika melihat situasi dan kondisi, kapan dan dengan siapa ia harus memperluas open area dan memperkecil hidden areanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap positif. Positive mental attitude adalah kemampuan untuk menciptakan sikap positif bersama dengan pikiran dan afirmasi positif tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor negatif yang berpotensial. Sikap mental negatif terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama rendah diri, pesimistik, peramal, hiperbola, kambing hitam putih, perfeksionis, dan martir. Manfaat sikap positif juga ada 10. Yang pertama, mudah merasa senang dan bahagia. Yang kedua, mudah diterima dan disukai oleh siapa saja. Yang ketiga, tingkat depresi yang lebih rendah. Yang keempat, vitalitas fisik, emosi, dan pikiran terjaga. Yang kelima, ketahanan fisik yang lebih besar terhadap penyakit. Yang keenam, kesejahteraan psikologis dan fisik yang lebih baik. Yang ketujuh, mengurangi resiko terkena sakit jantung, stroke, dan kanker. Yang kedelapan, mengurangi resiko kematian akibat masalah pernapasan. Yang kesembilan, mengurangi resiko kematian akibat infeksi. Dan yang terakhir, yang ke-10, peningkatan tentang usia hidup. Terima kasih.